Alap-alap Laut Kidul karya Hoping Hu bagian 2B. Jilid 02. Katanya sambil menghampiri Harun. Pria muda itu mengangguk, cepat mengalihkan pandang matanya agar jangan ketahuan betapa matanya memandang penuh kagum kepada wajah gadis itu. Dia lalu mencuci muka, kaki dan tangannya. Bahkan membiarkan air mengucuri rambut kepalanya sehingga rambutnya yang panjang menjadi basah semua. Diminumnya pula air jernih itu. Setelah selesai dia kembali ke atas batu sambil memeras rambutnya yang basah. Pada saat itu, pendengaran Harun yang terlatih baik dan menjadi amat peka itu mendengar suara lirih berkeruyuk. Tentu saja Warsiem juga mendengarnya, karena suara itu keluar dari dalam perutnya yang lapar sekali. Wajah Warsiem berubah kemerahan karena malu, akan tetapi Harun segera berkata, "Ah, perutku terasa lapar sekali sampai perih." Mendengar ini, berkuranglah rasa malu di hati Warsiem karena ucapan itu dapat berarti bahwa yang berkeruyuk tadi mungkin juga perut laki-laki itu. Ia menoleh ke kiri di mana terdapat seladang singkong, ketela pohon. Itu di sana ada singkong. Melihat pohonnya, tentu sudah tua dan singkong bakar enak sekali, Kang Un. Harun menoleh dan dia tersenyum. Akan tetapi ladang singkong itu bukan milik kita, Dikwor. Apa salahnya kalau kita mengambil dari sebatang pohon saja, Kang? Harganya tidak seberapa dan andai kata yang mempunyai ladang melihatnya, dia tentu akan rela memberi kita yang kelaparan ini singkong dari sebatang pohonnya. Mendengar ucapan Warsiem itu, Harun lalu bangkit berdiri dan berjalan ke arah lading singkong. Dicabutnya sebatang pohon singkong dan hatinya gembira melihat bahwa pohon itu mempunyai umbi singkong yang sebesar lengannya 4 batang banyaknya. Dia lalu membawa singkong itu ke tempat duduk mereka di tepi pancuran. Kemudian tanpa berkata-kata Harun membuat api unggun dan membakar umbi singkong yang 4 batang itu. Segera tercium bau sedap. Wah, sedap sekali baunya. Perutku menjadi semakin lapar rasanya, Kang. Kata Warsiem dan kini sikap gadis itu gembira sekali. Tak lama kemudian kedua orang itu telah duduk di atas batu sambil makan singkong bakar. Panas, mempur, dan gurih manis rasanya, diterima pencernaan mereka dengan perasaan bersyukur dan berterima kasih. Setelah minum air jernih, perut mereka menjadi kenyang dan nyaman rasanya. Mereka masih duduk berjemur matahari pagi di atas batu sambil bercakap-cakap. Dikwor, sekarang ceritakan kepadaku semua yang telah terjadi menimpa dirimu. Kata Harun sambil menatap wajah gadis itu. Warsiem juga mengangkat muka balas memandang. Dua pasang mata bertemu pandang dan saling menyelidiki. Harun menemukan sepasang mata jernih yang memandang penuh rasa berterima kasih. Sebaliknya Warsiem menemukan sepasang mata yang memandangnya penuh kesabaran dan pengertian, sepasang mata yang menimbulkan kepercayaan besar dalam hatinya. Semenjak kematian bapakku, karena aku tidak mempunyai anggota keluarga lain. Maka Embok Rondo Saritem lalu tinggal di rumahku dan ia menguasai rumah itu. Ia adalah kakak tiri mendiang ayahku. Karena ia bersikap baik dan mengurus semua keperluan pemakaman bapak, maka aku pun menerima dengan senang hati ketika ia pindah ke rumahku, setelah menjual rumahnya sendiri. Akan tetapi ketika ia memaksaku untuk menikah karena ia sudah menerima mas kawin, seperti semua gadis dusun lainnya, aku tidak mampu menolak walaupun hatiku tidak merasa senang. Tidak ada gadis di dusun yang berani menolak perjodohan yang diatur orang tua, dan Embok Des Saritem adalah pengganti orang tuaku. Aku hanya menangis. Ketika sepasang pengantin dipertemukan, baru aku melihat bahwa yang dijadikan calon suamiku itu adalah Ki Singowiro, pembunuh bapak itu. Tentu saja aku dikejar-kejar dan untung sekali engkau muncul dan menolongku, Kang Un. Kalau tidak ada engkau yang menolongku dan aku terjatuh ke tangannya lagi, pasti aku akan membunuh diri daripada dijamah jahanam pembunuh bapakku itu. Engkau tidak mau kembali ke rumahmu, Dikwor? Tidak. Embok Des Saritem tentu akan memaksaku menikah dengan Singowiro atau pria lain. Aku tidak sudi. Akan tetapi, apakah engkau mempunyai seorang anggota keluarga lainnya yang dapat kau tumpangi? Warsiem menggeleng kepala dengan wajah sedih. Kang Harun, aku tidak punya siapa-siapa lagi. Apakah engkau tidak sudi menerimaku, tidak sudi kuikuti? Harun menghela napas panjang. Tentu saja aku suka menerimamu, karena aku siap membelamu dengan taruhan nyawa. Memang tidak ada lain jalan yang lebih baik bagimu kecuali ikut dengan aku. Akan tetapi, Dikwor, aku seorang pengembara yang miskin. Aku tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, selalu berpindah-pindah,
bahkan sekarang pun aku tidak mempunyai tempat tinggal. Engkau akan hidup sengsara dan serba kekurangan kalau ikut dengan aku. Aku tidak peduli, Kang Uun. Kita bisa bekerja mencari makan. Lebih baik hidup miskin namun aman. Tentram daripada hidup kaya namun tidak berbahagia. Akan tetapi dari manakah engkau sebenarnya, Kang? Engkau seorang asing dari jauh di barat, bagaimana bisa sampai ke sini? Harun menghela napas panjang. Kalau bukan kepada Warsiem, gadis yang menimbulkan rasa iba dan sekaligus juga pesona di dalam hatinya itu, tentu dia tidak akan mau menceritakan riwayat dirinya. 10 tahun lebih yang lalu, aku tinggal di negara Pasundan, di tepi laut. Ketika itu aku berusia 21 tahun dan aku sudah beristri, mempunyai seorang anak laki-laki yang berusia setahun. Ah, engkau sudah beristri dan mempunyai anak? Tanya Warsiem mengulang dengan suara datar dan aneh, hatinya terasa kecewa sekali mendengar ini. Harun mengangguk. Benar. Kemudian malapetaka itu datang menimpa keluargaku. Seorang pembesar dari Galuh berpesiar ke pantai dan ketika dia melihat istriku, dia tergila-gila. Dengan mengandalkan kekuasaannya dia mengerahkan pasukan pengawalnya untuk menculik istriku. Aku mengamuk dan dikeroyok banyak pengawal, sedangkan istriku dilarikan oleh pembesar itu. Ketika aku berhasil merobohkan para pengeroyok dan melakukan pencarian, aku mendapatkan istriku telah membunuh diri karena diperkosa oleh pembesar itu. Ah, keparat. Jahat sekali pembesar itu. Teriak Warsiem penasaran. Di mana-mana kejahatan dilakukan orang-orang yang sudah kemasukan kekuasaan iblis, Dik. Kasihan engkau, Kang Uun. Lalu bagaimana? Aku lalu membalas dendam. Kudatangi pembesar itu dan akhirnya aku berhasil membunuhnya, karena pembunuhan itu aku lalu menjadi seorang buruan. Pembesar itu orang kerajaan Galuh yang penting. Aku menjadi buruan kerajaan. Terpaksa aku melarikan diri dan karena aku tidak ingin membiarkan anakku ikut terancam bahaya, maka aku lalu meninggalkan anakku kepada seorang kawan dan aku melarikan diri. Aku dikejar-kejar terus sehingga akhirnya aku terpaksa melarikan diri ke sini, Dikwor. Kehidupan di kampung susah. Aku tidak bebas dan dikejar-kejar. Karena mendengar bahwa Mataram adalah sebuah kerajaan yang makmur, aku lalu merantau sampai ke Mataram. Akan tetapi, sekutu pembesar yang kubunuh itu masih terus mengejar dan mencariku di daerah ini. Mereka mengirim orang-orang berilmu tinggi untuk menangkap atau membunuhku. Oleh karena itu, biarpun sudah berada di Mataram, aku tetap saja masih terus menjadi buruan. Aku terpaksa berpindah-pindah untuk menghilangkan jejak karena para pemburu itu adalah orang-orang yang amat tangguh. Selama 10 tahun lebih aku merantau di seluruh pelosok Mataram, tidak pernah tinggal di suatu tempat lebih lama dari setahun. Dan dalam perjalanan merantau itu tempo hari itu aku melihat engkau diculik Singowiro dan aku lalu menolongmu. Engkau ikut melayat ketika jenazah bapak dikubur, lalu engkau pergi dan aku sudah tidak mengharapkan akan dapat bertemu lagi denganmu. Akan tetapi bagaimana tiba-tiba semalam engkau dapat muncul dan menyelamatkan aku untuk kedua kalinya, Akang Uun? Harun menatap wajah gadis itu dan menghela napas panjang. Agaknya Gusti Allah yang mengatur semua itu, Dik. Siapa Gusti Allah itu, Akang Uun? Dalam bahasamu adalah Hyang Mahawisesa yang mengatur seluruh jagat raya. Setelah meninggalkan Bakulan, aku tidak pergi jauh, berkeliaran di pedusunan daerah pantai Laut Kidul. Aku amat tertarik dengan daerah ini, mengingatkan aku akan kampung halamanku di pantai lautan ketika aku masih berada di Galuh. Galuh? Maksudku negeri Pasundan. Nah, di suatu dusun aku mendengar bahwa di Bakulan akan ada pesta pernikahan. Entah mengapa hatiku tertarik dan malam tadi aku berada di luar pekarangan rumahmu. Aku melihat bahwa yang menjadi pengantin adalah engkau. Ketika aku melihat pengantin pria masuk, aku terkejut mengenal orang jahat itu. Kemudian aku melihat engkau melarikan diri, dikejar-kejar. Maka aku lalu berlari mendahului dan menghadang lalu menolongmu dari tangan penjahat itu. Begitulah, Dikwor. Engkau tahu sekarang bahwa aku hanyalah seorang pelarian, seorang buruan yang hidup merantau tanpa tempat tinggal yang tetap, orang miskin, seorang duda yang meninggalkan anaknya di barat sana. Bagaimana seorang gadis seperti engkau dapat ikut dengan aku dan hidup sengsara dan miskin? Warsiem merasa terharu. Bersambung Bek 2C.